Yang jangka panjang misalkan 5 tahun seperti itu kan, dan dia perlu renov yang cukup banyak. Nah itu kita bisa dari pemilik itu bisa kasih. Halo teman-teman semuanya, welcome back to 3 Minutes Property Talk with LJ Arta. Bersama saya Mira Kristanda sebagai Marketing Communication dari LJ Arta. Dan hari ini saya kembali bersama Mary dari LJ Arta. Oke Bu, untuk mempersingkat waktu, langsung aja aku mau bertanya nih. Misalkan aku mau sewa ruko A melalui Bu Mary gitu ya. Dan perusahaanku tuh punya standar gedung Bu, dan standarnya itu tidak cocok dengan ruko yang saat ini mau aku sewa gitu ya Bu. Iya, betul. Berarti kan aku harus renovasi ya Bu. Kalau saya melakukan renovasi, apakah waktu yang saya perlukan untuk renovasi itu masuk ke dalam masa sewa saya Bu? Itu gimana? Gini Mira, biasanya dari pihak pemilik akan memberikan grace period itu kalau misalkan jangka waktunya dia kurang sewanya setahun, ya kurang lebih 1 bulan lah ya. Kembali lagi dari seberapa lama dia sewa, ya kan? Misalnya mungkin ada yang sewa jangka panjang, ya jangka panjang misalkan 5 tahun seperti itu kan, dan dia perlu renov yang cukup banyak. Nah itu kita bisa dari pemilik itu bisa kasih antara 2-3 bulan untuk grace periodnya seperti itu. Grace period berarti di luar masa sewa saya dong Bu, gitu ya? Oh iya dong, iya betul, di luar masa sewa. Oke. Ngomongin soal deposit Bu, pasti kan kalau kita sewa tuh ada depositnya. Depositnya tuh seberapa besar sih Bu? Biasanya kalau deposit itu minimal biasanya 1 bulan sewa. Lalu bulan sewa untuk deposit. Oke. Kembali lagi ke renovasi gedung nih Bu ya. Kalau misalkan nih renovasi kan berarti misalkan yang tadinya rukonya ibu ini bersekat, saya nggak mau tuh sekat di lantai 2 misalkan, tapi ada sekat dan saya tuh maunya warnanya harus ganti, dindingnya harus ganti gitu ya. Terus mungkin saya mau tambah kamar mandi di lantai 2, tadinya nggak ada kamar mandi, saya mau ada tambahan kamar mandi. Itu perizinannya seperti apa Bu? Kalau untuk perizinannya kan balik lagi kan ini ya, kita komunikasikan dengan pihak pemilik, boleh nggak dibangun lagi kamar mandi, karena untuk kamar mandi sebenarnya lebih agak, kalau dia ruko sendiri sih lebih enak ya Mira ya, tapi kalau dia berhubungan dengan satu gedung itu yang harus dipikirkan lagi gitu. Terakhir, mengenai pajak Bu. Kalau pajak yang berhubungan dengan bangunan itu siapa yang tanggung Bu? Apakah masih ditanggung pemilik ataukah ditanggung oleh penyewanya gitu? Kalau untuk pajak, biasanya harga sewa yang ditawarkan itu di luar exclude PPH, exclude pajak. Jadi kalau misalkan pajak itu biasanya kita tawarkan harga sewanya misalkan 100 juta, tapi di luar pajak. Nah, itu pajak yang harus dibayarkan atas nama pemilik, seperti itu Mira. Perhitungan pajaknya tuh kira-kira gimana sih Bu kalau untuk perhitungan pajak yang pasti kan PPH udah pasti 5%. Itu kan 5% nih, 10% PPH itu final sifatnya. Terus kita mesti lihat lagi ini penyewanya itu PKP bukan. Kalau dia PKP, otomatis ada lagi kena PPN 10%. Oh, seperti itu. Jadi totalnya 20% ya Bu kalau dia PKP ya? Kalau PKP ya, tapi kalau dia bukan PKP ya yang 10% yang PPH final itu. Oke teman-teman, untuk pertanyaan lebih lanjut, boleh tulis komen kamu ya di video ini, nanti kita bales. Subscribe channel YouTube kita, LJ Arta, sebab kita akan menayangkan 3 Minutes Property Talk with LJ Arta setiap Jumat pukul 5 sore. Follow juga Instagram kami @ljuker.arta untuk mengikuti konten-konten menarik lainnya seputar properti. Dan buat kamu yang memiliki pertanyaan lebih lanjut atau mau konsultasi properti dengan kami atau bahkan hanya berinteraksi dengan kami, welcome banget loh. Boleh hubungi nomor kami yang ada di sini ya. Oke, see you in the next episode. Thank you juga ya Bu Mary. Thank you Mira. Sampai ketemu lagi kita. Bye-bye. Bye.